Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Diperkenalkan, nama saya Muklas, Ketua Umum BEM Universitas 2018-2019. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk semua stakeholder, semua lapisan Civitas Akademik, yang dimana semua kesuksesan yang saya raih tidak luput dari peran serta dari teman-teman semua. Yang kedua, pesan-kesannya luar biasa menjadi seorang pemimpin, karena saya baru kali ini untuk menjadi seorang pemimpin, dimana kita menjadi seorang pemimpin harus bersifat bijaksana, harus bersifat toleransi, harus memikirkan satu dengan yang lain, mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain. Yang terakhir, saya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Saya sadari bahwasanya itu memang benar, banyak kekurangan yang ada di periode ini. Semoga periode selanjutnya jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Unindra semakin jaya, organisasi Unindra semakin jaya, di mana semoga mahasiswa yang ada di Unindra juga bisa menjalankan tugas dan fungsinya, di mana dia di bidang akademik ataupun menyikapi semua isu-isu nasional yang berkembang. Bagaimana peran serta mahasiswa harus terus dijalankan sebagaimana fungsinya. Terus bertahan, hidup pasti tak ku kalahkan, nafasku takkan terpecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Roshidah Febriani sebagai Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019. Saya ingin membagi sedikit pengalaman saya sebagai Sekretaris Umum BEM Universitas. Yang pasti, selama berada di dalam BEM Universitas ini, saya memiliki berbagai macam pengalaman dan juga mendapatkan berbagai ilmu, dan juga harus mengerti yang namanya beraneka macam pikiran dari tiap-tiap mahasiswa yang ada di Universitas Universitas PGRI. Menjadi seorang sekretaris bukanlah hal yang mudah dan bukan pula hal yang sulit. Pada dasarnya adalah seorang sekretaris harus memahami tidak hanya sekedar aturan, tetapi harus memahami apa itu dasar dari sekretaris itu sendiri. Pesan-pesan saya untuk pengurus BEM Universitas selanjutnya agar tetap dapat menjaga nama baik BEM Universitas dan juga dapat mengembangkan kembali BEM Universitas agar menjadi lebih baik lagi, terutama untuk sekretaris periode berikutnya untuk tetap menjaga dan memahami dasar-dasar dari sekretaris itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam tinta dan kertas. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga kau, tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perut. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kesan pertama kali gabung bareng Kabinet Baper, pertama itu nggak kenal sama sekali kecuali Bang Denny sama Ketum. Terus dikumpulin sama orang-orang yang ajaib luar biasanya dengan otak yang berbeda, karakter yang berbeda, sifat, dan ya harus memahami itu selama kurang lebih 8 bulan ya nggak sih 8 bulan? Dari yang dapat orang yang lembutnya gemulai, otaknya keras, diem, cengeng, semuanya ada di situ. Terus kesannya itu bisa dekat sama ormawa semuanya 32 ya, 32 kenal semuanya, terus bisa kerja sama bareng. Di situ relasinya ada apa lagi ya?
Untung nggak cinlok sih. Itu yang ada. Terus pesannya untuk periode selanjutnya dijaga konsistensi ketika mengiyakan untuk berada di BEM Universitas, karena menjalani satu periode itu ada gampangnya, ada mudahnya, ada sulitnya. Ya itu harus harus dipikirin matang-matang, dan jangan sampai dalam satu kabinet itu ada cinlok dengan beberapa orang, karena itu akan menghancurkan kabinet itu sendiri, ya nggak guys? Intinya ketika mau menjalankan sesuatu harus pakai hati. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pesan-kesan ya selama menjabat di BEM Universitas selama satu periode yang dipimpin oleh ketua, yaitu Muklas. Jadi selama saya di BEM Universitas banyak mengambil pelajaran juga. Ternyata di organisasi tertinggi di Unindra ini memang sangat banyak kriteria organisasi ataupun kriteria orang-orang yang ada di organisasi itu berbeda-beda ya, dan budaya juga berbeda-beda di sana. Jadi untuk saya ya, untuk selama satu periode ini cukup memotivasi saya sendiri gitu agar lebih dewasa ataupun mendewasakan diri sendiri. Itu sih kalau dari saya pribadi. Memang sebetulnya di organisasi itu kan yang memang saya alami selama satu periode ini sangat berbangga hati yang memang saya menjadi anggota BEM Universitas. Itu kita menjalankan sebuah visi misi dari ketua gitu. Jadi dan alhamdulillah hari ini kita dari 2018-2019 bisa memaparkan laporan pertanggungjawaban selama satu periode ini. Jadi tetap semangat buat kawan-kawan semuanya dan tetap solid. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BEMU itu seru banget sih. Awalnya kan nggak pada kenal, tapi tiba-tiba bisa deket dari awal 8, sekarang 8 juga. Semoga kalau ketemu jangan pada sombong ya, gengs. Awas. Makasih banget udah menemani hari-hari, terus bikin kegiatan banyak, tapi tetap walau ada pertengkaran ya, tapi nanti ujung-ujungnya baik lagi, ketawa-ketawa lagi. Ada Denny yang suka bikin lucu, Fahmi yang to the point, Zora yang kadang suka ngambekan, terus Muklas yang sabar banget, Elisa yang cengeng, Fadil yang omongannya udah sagapung, dan Oci yang kadang bikin kesel karena lama. Dan makasih banyak karena udah dengerin gua yang orangnya ceplos-ceplos. Oke, gengs, selamat bertemu di beberapa tahun lagi menjadi orang yang sukses. Memasuki hidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Di sini menjabat sebagai demisioner dari pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan.
Ya, kesan saya selama satu periode di sini cukup senang ya, cukup senang dengan semuanya, dengan anggotanya, dengan teman-teman Ormawa, dengan semua aspek dari organisasi mahasiswa. Terima kasih sudah banyak membantu selama satu periode ini dan teman-teman. Jadi kita di sini berdelapan, hanya 8 orang, 8. Jadi makna yang saya bisa kutip 8 itu tidak terbatas, infinity. Salah satunya angka yang nggak pernah putus itu 8. Jadi akan menyambung terus, dan itu sebagai suatu hal yang membuat kita tetap teguh dari awal sampai akhir jabatan, tetap berkonsisten untuk 8 orang ini. Alhamdulillah segala bentuk program kerja, segala bentuk kegiatan kita selesaikan dengan baik dan sudah dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman Ormawa, terutama delegasi yang sudah mendelegasikan anggotanya ke acara yang kita buat, yang BEM buat, yang DPM buat. Terima kasih. Di sini satu, kita membangun yang namanya kekeluargaan. PSDM itulah kekeluargaan yang dibangun, dibina dan sangat erat, khususnya buat kita di BEM Unindra ini. Itu saja, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kamu tahu, aku kan mencoba. Jadi seperti yang kau minta. Biarkan rasa ini ada di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nandari. Saya sebagai salah satu anggota kabinet Baper, di mana satu periode kemarin saya menemani di BEM Universitas. Saya adalah kepala divisi Markominfo, di mana kesan saya sebagai anggota BEM Universitas adalah saya mendapatkan banyak relasi, terutama di bagian LL-Dikti, di mana kita juga berusaha mengembangkan Ormawa melalui diktinya. Lalu saya bertemu dengan orang-orang hebat seperti para pejabat, di mana kami juga ikut rapat bersama beliau semuanya. Itu luar biasa karena tidak mudah untuk bertemu orang-orang penting, dan di sini saya mendapatkan juga teman-teman baru dari Ormawa Unindra, dan tentunya menjadi kebanggaan sendiri ketika melakukan perubahan bersama kawan-kawan saya. Luar biasa perjuangan ini, meskipun banyak air mata buat dimana harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi yang harus tetap menjadi garda terdepan bagi Ormawa Unindra. Terus pesannya semoga BEM Universitas 2019-2020 bisa membuat suatu perubahan baru, di mana bisa lebih baik dari segala divisinya, departemennya, konsisten dalam membuat suatu pergerakan, di mana juga harus mementingkan PKM, lalu organisasinya dan semuanya. Semoga, dan untuk anggota BEM sendiri, di mana zaman saya, terima kasih sudah menemani saya, meskipun kita juga banyak kesedihan, di mana kita dilema antara wisuda dan berusaha berjuang di akademik, tapi di mana tuntutan tanggung jawab akan selalu menemani kita, dan itu semua pelajaran yang paling hebat. Dan saya juga bertemu dengan kakak-kakak yang hebat, luar biasa. Semoga kita semua sukses, selalu sehat, dan kita dipertemukan dengan hal-hal yang lebih indah daripada ini. Terima kasih saya ucapkan, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku tak tahu arah untuk berlabuh, dan detik pun berlalu, tak ada lagi sinar terangi langkahku menari, tuliskan sebuah mimpi, takkan ku henti langkah ini sampai kau kembali terangi hidup ini.
perkenalkan, nama saya Fahmi Zamzami di BEM Universitas. Kemarin saya sebagai Departemen Kajian Riset Sosial dan Politik. Nah, jadi kesan pesan saya selama di BEM menurut saya kesannya sangat unik gitu ketika mengenal orang-orang baru, apalagi dengan anggota yang cuma 8 orang gitu di BEM Universitas yang menaungi puluhan ormawa di bawahnya. Dan juga banyak hal yang mungkin menurut saya menarik ketika masuk di BEM Universitas ini, mulai dari bicara tentang kultur yang berbeda, bicara tentang menanggapi isu-isu, diskusi dengan teman-teman. Menurut saya hal-hal seperti itu hal-hal yang sangat unik dan berkesan, nantinya akan saya ingat juga ke depan gitu. Jadi ada hal yang menurut saya sangat berkesan di sini, karena yang saya rasa ini pertama kali saya masuk BEM ini nggak terbayang dalam pikiran saya, karena memang jujur Muklas ini adalah lawan forum saya. Ketika di forum sebelum kita menjabat di BEM Universitas, kita itu sering adu argumen. Nah, cuma memang pandangan beliau itu sendiri bahwasanya perbedaan pandangan itu bukan suatu hal yang mendiskreditkan kita atau mendiskriminasi sebuah pihak, tapi dengan beda pandangan ini saya sangat berkesan yang disampaikan oleh saudara Muklas juga, bahwasanya beda pandangan kita itu bagaimana kita berkolaborasi menyatukan apa yang ingin kita capai ke depannya. Gagasan-gagasan kita nantinya kita konsepkan bersama apa yang ingin kita capai dan tujuan kita apa. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu hal yang sangat unik dan sangat berkesan moral bagi saya. Nah, mungkin kesannya juga ya ketika saya sendiri sebagai kajian riset sosial dan politik, ketika kita berdiskusi kajian dengan teman-teman mahasiswa Unindra. Nah, kita kumpul bareng teman-teman kampus-kampus luar. Kalau di Unindra saya dengan Karispolnya, nah kalau di luar saya dengan Menlunya. Nah, sebenarnya di Unindra nggak ada Menlu, cuman jawaban di luar tuh Menlu, jadi kayak Menteri Luar Negerinya gitu. Nah, jadi kalau di luar itu sangat berkesan berkumpul dengan teman-teman UI, Trisakti, beberapa aktivis-aktivis di kampus-kampus luar yang ternama. Cuman hal ini yang menurut saya berkesan, karena ketika kita satukan framing kayak kemarin contohnya model aksi dari hasil kajian-kajian bersama teman-teman juga, kita aksi bareng-bareng. Nah, ini yang sangat berkesan menurut saya itu adalah ketika menjadi korlap aksi gitu kan. Menjadi korlap aksi menurut saya ya, mungkin sebelum-sebelumnya yang saya ketahui aksi itu hanya sekitar 10-20 orang, cuman karena ya ini kerjasama kawan-kawan yang ada di Unindra juga, khususnya di KBM Unindra Mahasiswa yang aktif ini, bagaimana kita mengagitasi baik secara mengagitasi propagandakan seluruh elemen mahasiswa yang ada agar dapat kita sama-sama turun ke jalan. Kemarin itu benar-benar terkonsep sistematis. Pokoknya ada beberapa kawan-kawan yang sudah membantu untuk mensukseskan aksi itu, karena aksinya aksi dukungan ya, ini isu politis, cuman ini adalah dukungan moral kita juga bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi berkesannya di situ menurut saya itu adalah Unindra dapat ikut partisipan dalam gerakan mahasiswa. Ada salah satu orang menyampaikan ke saya itu dari Mabes langsung, Unindra masuk dalam garis perjuangan mahasiswa. Nah, mungkin untuk yang sekarang ini sudah tercatat bahwasanya nama Unindra di luar, dan semoga kedepannya ini juga tetap diindahkan oleh kawan-kawan yang lain. Akhirnya Unindra pure, ini saya katakan demi Allah, Unindra menolak. Kalau ada yang menyatakan Unindra bayaran, silakan buktikan data autentiknya. Tapi saya pastikan, karena saya sebagai korlap aksi juga, menyatakan bahwasanya Unindra tidak ada yang namanya aksi bayaran pada saat menolak RUU yang bertentangan dengan masyarakat. Nah, itu menurut saya hal yang berkesan, dan mungkin nantinya pesan saya juga untuk generasi selanjutnya adalah tetap merawat gerakan-gerakan yang nanti sifatnya untuk pro terhadap masyarakat Indonesia. Ini harus tetap dipantau oleh BEM Universitas yang baru, dan juga mereka harus berani menyatakan menolak ketika memang itu tidak benar dan tidak ada positifnya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu aja sih kalau pesan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf selama satu periode kalau ada kesalahan ya teman-teman. Halo guys.